Selamat malam Kak Martina. Halo, selamat malam Kak Nanda. Halo teman-teman. Oke, mungkin mau langsung dimulai saja ya Kak. Oke, boleh ya. Selamat. Selamat malam teman-teman. Terima kasih yang udah join ya di sesi yang terakhir. Di sesi kedua ini kita akan membahas implementasi pembuatan portofolio ya. Kita langsung aja aku share screen dulu ya. Oke, apakah screen saya sudah terlihat, teman-teman? Halo? Iya, sudah terlihat Kak screen-nya. Oke, terima kasih. Nah, di pembahasan UI Advance yang ke bab kedua ini ya, kita akan mulai nih dari pemilihan format portofolio. Nah, portofolio yang baik biasanya kita sekarang menggunakan online ya, serba online, supaya portofolio kita bisa lebih terupdate ya. Jadi waktu kita ngupdate portofolio kita tuh nggak harus ngirim lagi ke HR-nya ya, atau ke talent acquisition-nya. Nah, sekarang kita ada beberapa format yang bisa teman-teman pilih nih untuk pembuatan format portofolio. Nah, di antara lain ada website hosting, ada Figma yang nantinya kita akan implementasi ya. Jadi kita pakai Figma sama Medium nanti. Lalu ada Behance yang teman-teman mungkin kenal sebagai showcase-nya Adobe ya. Biasanya tuh di behance.com bisa teman-teman cari aja. Di situ ada beberapa portofolio UI UX juga ada yang mungkin ilustrasi ya kebanyakan. Lalu Google Slide, ini PPT versi online-nya. Lalu ada Notion, Medium dan lain sebagainya ya. Nah, kalau offline teman-teman yang biasanya pakai PDF nih ya, biasanya kan kalau kita kirim portofolio atau CV bisa formatnya PDF gitu ya, atau PPT. Nah, itu tergantung juga ya sebenarnya kondisinya. Kalau si para talent acquisition atau perusahaan mintanya PDF gitu ya, masih tradisional gitu, masih ada sih yang seperti itu. Ataupun ada yang minta link portofolio jadi berupa link. Nah, itu teman-teman bisa langsung pakai yang online aja gitu. Nah, ini challenge-nya teman-teman harus membuat UI portofolio online menggunakan Figma ya. Nah, sebelum kita implementasi nih teman-teman, yang perlu dipahami ini kita harus menentukan 3-5 project untuk case study-nya ya. Jadi dalam portofolio itu terdapat beberapa case study. Nah, jika kalian tidak memiliki 3-5 ataupun lebih dari satu tuh tidak ada ya, tampilkan satu saja gitu. Tapi fokus untuk menunjukkan proses desainnya yang telah dilakukan sebelumnya ya. Itu nggak apa-apa. Untuk apa saja case study-nya nanti teman-teman bisa baca di PPT yang pertama ya. Itu kemarin sudah saya jelaskan apa saja yang mungkin teman-teman bisa coba dari freelance gitu ya. Misalnya freelance ke teman-teman atau saudara kalian gitu, ataupun ke beberapa project komunitas gitu. Itu ada beberapa pilihan ya. Lalu yang ketiga nih ada case study NDA. Nah, NDA ini yang biasanya kita sebut non-disclosure agreement ya. Biasanya disebut NDA. Nah, ini untuk teman-teman yang sudah bekerja tuh ya. Biasanya kan ada perusahaan yang meminta untuk tidak menyebarkan informasi seputar perusahaan mereka. Misalnya memang bersifat rahasia nih, atau di kontrak memang tidak boleh membagikan ke kompetitor ataupun lainnya ya. Itu tergantung kontrak
dari si UI UX-nya. Nah, jadi ada beberapa pekerjaan UX yang memang dirahasiakan untuk tidak boleh menampilkan informasi berupa identitas ataupun detail dari proyeknya. Nah, tapi ada beberapa cara untuk menunjukkan pekerjaan kalian untuk tidak melanggar NDA tersebut ya. Nah, salah satunya ada memburamkan informasi. Nah, ini teman-teman kalau punya prototype gitu ya, prototype di sebuah perusahaan, walaupun sebenarnya kalau kita mendaftar kan otomatis sudah tahu ya perusahaan lama kita apa gitu ya dari CV kita. Nah, tapi teman-teman bisa memburamkan informasinya, misalnya memang tidak boleh menampilkan informasi pengguna gitu. Nah, teman-teman bisa ini bisa diburamkan jadi kayak wireframe gitu ya sebenarnya. Jadi informasi yang bersifat rahasia bisa diburamkan. Lalu yang kedua bisa memodifikasi layout ya. Jadi buat ulang desain kalian dengan gaya yang berbeda dengan perusahaan yang kalian buat sebelumnya. Nah, ini di contohnya originalnya menggunakan logo ini ya. Lalu yang kalian duplikat, kalian menggunakan logo yang kalian buat sendiri juga boleh, ataupun logo dummy ya. Lalu juga warnanya mungkin diubah ataupun beberapa layout ya bisa diubah. Yang penting dari tujuan prosesnya itu bisa kalian tampilkan aja. Nah, kalau sudah memahami NDA, teman-teman bisa lanjut ke pembuatan portofolio. Nah, di tahapan pembuatan portofolio ini ada 3 tahapan. Yang pertama membuat showcase project, lalu kita membuat portofolionya di Figma dan case study-nya. Nah, membuat showcase ini apa sih? Sebenarnya showcase ini seperti yang kayak di Dribbble gitu ya, teman-teman. Untuk menampilkan cover awal ya untuk sebuah project kalian supaya tampil lebih menarik lagi tuh. Nah, untuk showcase bisa dibuat mock-up seperti yang di sebelah kiri ini ataupun flat design ya, flat app design sebelah kiri ini. Jadi tergantung taste style kalian bisa dibuat semenarik mungkin gitu untuk mempercantik portofolionya. Oke. Nah, ini kita mulai ke Figma aja ya untuk pembuatannya. Aku share ulang untuk Figma. Oke. Nah, ini udah ada contoh ya dari portofolio yang sudah saya buat. Nah, ini untuk contoh showcase-nya teman-teman bisa buat sendiri ya. Dari study case, misalnya kalian punya study case. Nah, ini dari fundamental ya. Kemarin kan kita mungkin untuk teman-teman yang sudah ikut program yang UI UX fundamental pasti sudah punya beberapa study case nih. Nah, ini teman-teman bisa gunakan ya untuk dimasukkan ke portofolio juga nggak apa-apa. Jadi kalian buat showcase-nya terlebih dahulu. Nah, ini proses pembuatannya dari awal nih. Nah, jadi dari desain kemarin itu kita bisa buat rounded ya, seperti ini. Nah, dibuat rounded pakai yang sebelah sini ya. Lalu dibuat ditambahkan efek ini. Di sebelah kanan ada efek drop shadow ya. Jadi tinggal tambahkan plus. Nah, terus atur shadow-nya seberapa yang kalian inginkan ya. Nah, kalau sudah ada shadow-nya tuh, nah tinggal dimasukkan ke dalam shape kotak ya. Nah, ini aku pakai 1440 untuk width-nya dan height-nya 1440 juga. Jadi tinggal dimasukkan aja di sini.
Seperti itu. Kalau teman-teman sudah punya showcase-nya yang dibuat semenarik mungkin ya teman-teman. Background-nya juga diganti warnanya. Nah, ini juga ada. Nah, kalau sudah punya showcase nih, ya showcase itu juga ada yang mockup ya. Mungkin kalau mockup kalian bisa pakai plugin mockup nih. Kalian bisa cari di Figma. Itu ada beberapa plugin sebenarnya ya. Di community terus cari plugin mockup. Nah, ini ada beberapa, ada mockup studio, ada clay mockup ya. Nah, itu kalian bisa sesuaikan kalau sudah di run aja pluginnya. Misalnya di sini ya mockup library. Teman-teman kalau saya kecepatan bisa di chat aja ya. Ini masih bentar. Kayaknya masih belum loading nih ya. Nah, teman-teman bisa cari aja mockupnya ya. Bisa disesuaikan. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada beberapa yang bisa dipakai ya. Nah, tapi ini ada beberapa yang berbayar juga ya sebenarnya. Jadi nggak semua free. Kalau yang free bisa cari yang free aja di sini itu. Atau sebenarnya masih banyak ya. Nah, ini misalnya contoh. Kita masukkan frame ini ya. Terus kita crop. Ini kekecilan semisal. Nah, kita atur supaya pas di ininya ya, di mockupnya. Nah, kita bisa masukkan ke dalam sini, misalnya gini. Nah, itu tergantung kalian nanti pilihnya seperti apa. Sebenarnya banyak plugin yang lain ya, bisa kalian coba-coba sendiri di community Figma-nya. Nah, kalau kita sudah buat mockupnya, showcase-nya, nah kita beralih ke website-nya ya. Nah, kalau website ini sebenarnya kalian bisa coding juga. Semisal memang ada waktunya ya, ataupun punya keahlian coding juga nggak apa-apa di coding, tapi sebenarnya berupa online seperti ini sudah cukup ya. Nanti tinggal kalian share aja prototipenya sebagai portofolio kalian. Tuh. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa masukkan CV kalian kalau memang ingin dipublish ataupun memang ingin diberikan ke HR-nya. Nah, ini contohnya bisa di interaction-nya bisa dimainkan ya. Nah, saat kita klik ini nanti bisa mengarah ke halaman yang lain. Misalnya ini kita nggak usah lagi, akan mengarah ke Medium misalnya. Atau teman-teman juga boleh langsung ditulis ke Figma juga apa, tapi ada beberapa pilihan sebenarnya ya. Kalau di Medium itu enak bacanya dan bisa juga di private atau di publish. Kalau kalian ingin di publish juga nggak apa-apa. Nah, ini ada beberapa tahapannya ya. Mungkin kita coba. Bentar, aku stop share screen. Kita masuk lagi ke Figma-nya. Oke. Nah, untuk cara yang pertama, teman-teman siapkan frame-nya ya.
frame website. Frame websitenya bisa pilih di sini, pilih yang desktop. Nah, desktop. Nah, desktop yang ukuran ini 1440 kali 1024 gitu ya. Nah, kalau sudah, coba aku buat aja ya. Ini kita buat misalnya portfolio. Nah, kalian teman-teman juga bisa terapkan ya sendiri di rumah atau saat senggang. Nah, ini kita tarik, ini kita pakai layout grid dulu aja ya. Terus pilih yang column. Nah, ini bisa pakai yang 12. Aku pakai margin 120. Nah, untuk marginnya nanti bisa diukur sendiri ya, 120. Oke. Seperti ini. Nah, kalau ngerasa terlalu terang bisa kita hide aja. Oke. Nah, pertama-tama kita buat headernya dulu ya mungkin ya. Nah, headernya bisa pakai shape. Nah, ini memang temanya lebih simple ya, putih gitu. Kalau di contohnya, nah height-nya pakai 80. Ini pakai warna, tetap warna putih ya kalau punya saya. Tapi kita main ke ininya, gradiennya aja. Jadi kalau yang di contoh ini, yang gradiennya 70. Nah, kalau kalian mau bikin desain sistemnya dulu juga nggak apa-apa ya. Jauh lebih bagus lagi kalau kalian punya desain sistemnya. Jadi kita buat dari awal, misalnya dari sini. Kalau kalian udah punya ini ya, sudah punya teks, misalnya portofolio nama kalian ya, name misalnya. Nah, ini kalian bisa kreasi sendiri nama portofolionya apa. Terus kita tambahkan misalnya home dan resume ya, yang di contohnya itu. Nah, kalian bisa satukan ini contoh. Kita buat frame ya teman-teman. Ini saya frame, ini juga frame. Nah, tinggal select seperti ini. Nah, ini ukuran dari wig-nya ya 1440. Nah, ini kalau kalian buatnya dari atomic, jadi dibuat sekecil mungkin ya. Misalnya teman-teman. Oke, kita unlock dulu kayaknya ya. Nah, kalau sudah kita auto layout ya. Nah, yang mau di grouping bisa di group aja atau di frame supaya jauh lebih. Misalnya kita buat mau disesuaikan. Nah, misalnya ukurannya 1440. Ada 2 ya. Bentar. Nah, misalnya nih header.
Header ukurannya 1440, kita tambahkan fill-nya. Nah, ini kalau kita pakai auto layout, terus kita pakaikan marginnya 120. Oke, terus ininya 80 ya. Jadi 40. Oke. Yang ditambah supaya headernya memang 80. Ini ukurannya 28. Di sekitar, oke, 30 aja deh. Nah, kalau sudah dibuat headernya seperti ini, nah kita buat fill-nya misalnya 70%. Nah, jadi waktu kita scroll bisa ada ininya ya, contohnya kayak gini. Nah, jadi ada gradiennya gitu, gradien putih. Kenapa hilang ya? Oke. Nah, lalu kita masukkan aset-aset ya. Kalau kalian punya aset, ini karena sudah ada, tinggal dimasukkan. Nah, untuk ukuran setiap ininya ya, kita bisa pakai 750 ataupun tergantung dari mau scrollnya sepanjang apa. Nah, di sini aku pakai 760 aja ya. Soalnya menyesuaikan aset juga. Tapi biasanya kalau beberapa ini ya, 1440 kali 720 sudah cukup sebenarnya. Tapi bisa kalian sesuaikan sendiri. Jadi untuk pembatasannya bisa pakai ruler ini ya teman-teman. Untuk caranya bisa shift R ya, untuk menghilangkan atau menampilkan penggaris ini. Nah, kalau kita sudah masukkan aset-asetnya ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk tulisannya juga kalian bisa masukkan juga dari nama ya. Kalau dari strukturnya dari nama kalian siapa, terus mungkin bisa ditambahin sekarang kerjanya sebagai apa gitu ya, ataupun caption kecil ya yang menampilkan dari keunikan kalian mungkin gitu. Ntar tinggal di sini. Aku tampilkan ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk apa saja yang dimasukkan di portofolio biasanya dari nama ya, terus info kontaknya, lalu pengantar singkat yang tadi kayak caption singkat ya, yang menunjukkan keunikan atau skill dari kalian. Terus masukkan juga pengalaman kerja itu opsional, karena mungkin di CV itu sudah ada ya. Jadi kalau mau dimasukkan juga nggak apa-apa, tapi kalau nggak dimasukkan juga nggak apa-apa, jadi opsional aja. Nah, ini yang penting untuk memasukkan showcase kalian dari nama projectnya, terus caption singkatnya dari project tersebut. Dari contohnya itu, kita lanjut lagi ke Figma-nya.
Nah, kita mungkin langsung cepatkan aja ya ke interaction-nya nanti. Nah, ini mungkin ini ada yang untuk menampilkan ya sekarang kerjanya di mana, terus role-nya sebagai apa gitu. Nah, pekerjaannya di ekosistem apa, di produk ataupun di teknologi. Nah, itu kalian juga sematkan ya untuk ininya. Ya, aku langsung kopas aja ya. Oke. Nah, di sini juga saya tambahkan rectangle ya untuk ada gak langsung tajam gitu. Jadi ada smoothnya gitu. Tambah gradien seperti ini. Nah, untuk stylenya sebenarnya kalian bisa buat portofolio yang sesuai style kalian ya teman-teman. Ini jadi hanya contoh saja untuk teman-teman jadikan referensi. Oke, ini ke depan. Nah, dengan auto layout jauh lebih mudah ya untuk membuat padding, terus spacingnya. Misalnya kita kasih 24, 42. Nah, seperti ini. Oke, nah lanjut ke showcase-nya ya teman-teman. Nah, di showcase ini sebenarnya lebih ke interaction-nya untuk menampilkannya. Jadi misalnya kita sudah punya showcase ini. Kita coba dulu ya. Punya 4 showcase. Ini. Nah, ini sudah tersemat ya. Jadi showcase-nya itu kita main interaction dengan varian ya. Nah, untuk yang pertama, kalau kalian sudah punya card showcase-nya, kita coba ya. Nah, jadi kalian bisa duplicate dari showcase yang pertama, lalu showcase yang kedua. Nah, ini bisa kita kasih nama card showcase 2 ya. Yang pertama kasih 1. Nah, untuk membedakannya kita tinggal perbesar dari ininya, dari image-nya. Jadi saat kita hover gitu ya, kita main hover, terus nanti gambarnya bakalan jadi ngezoom gitu. Nah, ini biar nggak kepotong. Nah, kalian bisa zoom aja, terus tulisannya juga diperbesar ya. Mungkin kalau yang ini besar sama ada caption kecilnya. Ini kita kasih caption kecil sebelah sini. Jadi di bawah title-nya ya teman-teman. Jadi waktu kita hover nanti otomatis keluar dari ininya, dari captionnya. Jadi caption ini deskripsi dari project kalian yang nanti kalian tampilkan. Nah, ini aku jadikan lebih tinggi ya. Nah, ini terus ini agak naik gitu. Jadi kelihatan perubahannya. Nah, kalau sudah dirubah seperti ini, oke, sebelumnya. Oh, kalian harus kopasnya dari sini ya, teman-teman.
Jadi misalnya ini sudah ada, nah ini ditampilkan aja. Nah di sini, jadi harus ngambil dari showcase yang pertama. Jadi showcase yang pertama itu sudah ada captionnya, tapi kita hide. Ini juga. Nah ini sudah di sini. Kalau yang showcase kedua kita tampilkan. Nah, kalau sudah kita komponenkan satu persatu showcase-nya. Nah, kalau sudah dikomponenkan, kita lanjut ke varian. Nah, waktu kita select semua seperti ini, kita pilih combine as variannya. Nah, seperti ini. Nanti kalian tinggal prototypekan aja ya, jadi interaction-nya. Misalnya interaction-nya dari sini ke sini. Nah, kalian tinggal pilih nih while hovering ya. Jadi saat kita hovering, nanti akan berubah ke card yang properti 1 ini. Atau showcase 2 ya. Nah, ini mau seperti apa? Smart animate gitu ya. Kita coba. Kalau hovering, kalau pas nggak di hovering bakal kembali ke yang pertama. Itu kita coba 1. Nah, ini kalau kita kopas, lepaskan di sini aja ya. Jadi kita coba buat 2. Kita coba lihat hasilnya ya. Oke, ini yang kita buat tadi. Nah, itu nanti akan nge-zoom in seperti ini. Zoom in, zoom out gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal buat nih, masukkan showcase gambarnya yang berbeda. Misalnya kita duplicate nih. Terus kalian tinggal masukkan nih gambar showcase-nya yang berbeda. Nah, kalau sudah, nanti tinggal buat footernya gitu. Nah, untuk ganti gambarnya kalian bisa langsung kayak ganti gambar biasa ya teman-teman. Jadi choose image-nya apa gitu, tinggal dipilih. Oke, ya. Jadi tinggal pilih aja ya di image ini. Terus tinggal masukkan footernya. Nah, seperti itu. Ini udah setengah. Jadi ini lebih main ke interaction-nya. Teman-teman bisa buat footernya mungkin dari segi button ya. Dari button bisa dibuat interaction juga. Misalnya teman-teman buat GTA 2-nya seperti ini. Sama ya teman-teman, jadi waktu kita buat interaction-nya, sebisa mungkin kita buat variannya. Nah, jadi variannya ada di luar gini, nanti kalian tinggal kopas-kopas aja. Nah, misalnya kalau kita hover nih buttonnya. Nah, kita beri efek shadow ya. Terus mungkin warnanya agak gelap gitu ya, gelap. Ini contoh aja, terus kita komponenkan satu-satu. Terus dibuat varian ya. Dan kita buat while hovering ke smart animate. Nah, ini contoh aja. Nah, ini masih nyantol ya.
Oke. Nah, kalau sudah kita kopas aja ke frame-nya. Jadi waktu kita hover bakalan berubah warnanya. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan perbedaannya ya teman-teman. Mungkin kalau di bawahnya juga mau ditambahkan link LinkedIn atau Dribble, Instagram atau Behance, itu kalian juga nggak apa-apa, masukkan aja. Jadi tinggal masukkan di link ini ya teman-teman. Nah, tinggal dipaste URL-nya apa, LinkedIn kalian apa, terus Dribble, Instagram, atau Instagram juga nggak ditampilkan juga nggak apa-apa, Behance. Jadi semua yang berhubungan dengan UI UX kalian bisa masukkan di sini aja gitu. Oke. Nah, kalau get in touch ini bisa kalian mungkin mengarah ke email mungkin ya, atau ke kontak personnya kalian mau dibuat seperti apa tuh. Oke, untuk pembuatan portofolio online-nya seperti itu. Nah, bagaimana untuk kita mau mengelingkan project tersebut ke Medium ya. Ini pakai Medium kalau yang sekarang. Ini sebagai contoh. Nah, di Medium prosesnya bisa kalian pakai seperti ini ya. Jadi nama case study-nya mungkin ya. Terus latar belakang kenapa kalian membuat fitur ini, ataupun latar belakang apa alasan membuat produk ini juga nggak apa-apa. Jadi sesuaikan dengan latar belakang kalian. Terus tantangan dalam pembuatan fitur atau produk ini kalian bisa ceritakan gitu ya. Mungkin pembuatannya sedikit ataupun terdapat permasalahan apa gitu ya, kesusahan mencari usernya, atau itu bisa kalian sebutkan. Jadi tantangan yang menurut kalian unik juga nggak apa-apa, sampaikan. Lalu scope atau lama proses pembuatan dalam UX-nya berapa lama, bisa 2 tahun atau setahun gitu ya. Ini saya masih connect kan ya, putus-putus. Oke, lanjutnya ada tools yang digunakan, bisa dimasukkan menggunakan Figma misalnya ya, untuk brainstorming hingga ke prototypingnya, ataupun alat testingnya apa, menggunakan Zoom atau yang lain, ataupun surveinya, riset atau lain-lain ya, bisa dimasukkan. Terus role Anda sebagai apa di timnya, misalnya sebagai UI UX atau UI designer atau UX research ya. Lalu sekalian sampaikan memakai framework apa, mungkin framework yang lain bukan design thinking ya, bisa pakai yang lain juga nggak apa-apa. Nah, yang pertama ada empathize ya, kalau ini pakai design thinking yang seperti di fundamental. Di program UI UX fundamental sudah dijelaskan pakai design thinking. Nah, seperti ini ada diceritakan research-nya pakai metode apa, misalnya pakai interview ataupun FGD ataupun dari customer service, ambil datanya dari customer service juga nggak apa-apa. Jadi sesuaikan dengan riset kalian. Terus bisa tampilkan dengan diagram. Ini contohnya pakai empathy map ya. Nah, yang kedua bisa pakai tahap define. Di sini ada pain point, how might we. Jadi masukkan ya pain point yang akan diimplementasikan atau dibuat solusinya. How might we-nya juga bisa ditampilkan. Lalu selanjutnya ada idea. Nah, ini kalian bisa
ceritakan solusinya kenapa memilih itu, bisa diceritakan, terus affinity diagram. Jadi proses-proses yang kalian lalui bisa dituangkan ke ini ya, ke portofolionya kalian. Selanjutnya bisa dimasukkan prototipenya. Nah, jadi disematkan link prototipenya. Terus testingnya seperti apa, terus hasil testingnya dapat berapa nilainya gitu kan, ada metodenya juga ya. Lalu conclusion, kesimpulannya dari produk tersebut, dan rekomendasi ya. Jadi tahap improvement dari produk yang kalian sudah buat ini apa menurut kalian. Lalu yang terakhir ada close statement, seperti itu. Nah, semuanya bisa kalian detailkan, dan nanti linknya ini bisa kalian copy ya, terus dimasukkan ke Figma yang telah kalian buat tadi. Nah, ini contohnya ya. Oke. Nah, kalau di Figma itu hanya bisa dengan teks ya untuk mengelingkan. Jadi fitur ini tuh muncul saat kalian membuat teks. Nah, kalau nggak ada teksnya tuh nggak ada pilihan fitur linknya ya. Jadi biasanya bisa diakalin pakai ini, kita buat misalnya. Nah, teksnya kita buat besar gitu ya. Jadi waktu diklik bisa kena semua. Misalnya 300. Oke, seperti ini. Ini besar. Nah, terus kita pilih pastikan ya ke teks ini. Nah, kalau sudah kita buat disable. Nah, nanti bakalan tetap bisa keklik ya. Oh, ini kita buat. Jangan dibuat disable deh. Mana tadi? Kita buat gak ada warnanya aja untuk teksnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi waktu kita klik nanti akan mengarah ke link Medium itu tadi. Ataupun nanti kalau kalian mau masukkan dari tulisan kalian ke Figma juga nggak apa-apa, itu jauh lebih lebih simple ya. Tapi nanti kalau waktu update juga nulisnya tidak serapi yang di Medium sih. Mungkin kalian bisa akalin sendiri untuk misalnya ini ngelink ke page baru ya. Misalnya kalian buat page case study-nya mungkin. Nah, itu kalian bisa desain juga. Jadi punya banyak cara ya untuk membuat portofolio itu sebenarnya. Ini supaya lebih cepat dan rapi bisa menggunakan Medium sebagai alatnya, medianya. Gitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Bisa langsung aja ya, teman-teman. Ini ada pertanyaan, Kak. Oke. Kak Glia Salsabila. Kak, aku mau nanya, biasanya kalau pemilihan warna perlu ada artinya nggak sih, Kak? Soalnya kadang ditanya sama perusahaan kenapa pilih warna itu. Oke, untuk pemilihan warna pasti ada maknanya ya. Nah, kalau kita udah di perusahaan nih, biasanya itu kan ada branding ya. Nah, branding dari perusahaan itu kita bisa gunakan di produk kita, produk UI UX-nya. Misalnya nih showcase-nya sebuah aplikasi rumah sakit gitu ya. Nah, brandingnya warna biru tuh.
memang brandingnya dari perusahaannya biru. Nah itu kan pasti ada makna sendiri juga ya dari perusahaannya kenapa memilih biru. Mungkin ada sejarahnya gitu. Nah itu juga bisa kalian ulik lagi ya dari visi misi dari perusahaannya, karena setiap perusahaan memiliki brandingnya berbeda-beda gitu. Nggak hanya asumsi dari desainer aja ya, tapi biasanya juga didiskusikan ke marketing yang biasanya berhubungan dengan branding. Nah, jadi UX juga nggak memikirkan sendiri ya untuk warna terus brandingnya, pasti sudah melewati proses diskusi dengan marketing sih Kak gitu. Tapi kalau untuk personal bisa disesuaikan dengan preferensi kalian. Misalnya kalau biru memang berupa lebih kayak ke pendidikan gitu ya, biasanya kan memakai biru gitu. Jadi tergantung makna dari hal tersebut gitu. Gitu ya Kak Lia. Semoga menjawab. Gitu. Mungkin selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Naufal. Misal saat Kak, saya mau bertanya untuk yang NDA itu, misal saat interview bilangnya apa? Apakah real project tapi disamarkan nama desain dan lain-lainnya, atau bilangnya case study? Oke. Untuk yang NDA tadi bisa disebut real project juga nggak apa-apa. Tapi terkadang NDA bisa ada tulisannya NDA ya, biasanya kita masukkan juga ke dalam ininya mungkin ya. Biasanya ada NDA. Jadi untuk meminta project tersebut harus kontak kita terlebih dahulu. Misalnya kalian nggak ingin secara publik gitu ya. Mungkin hanya memang untuk orang-orang yang memang mau merekrut kita gitu misalnya. Nah itu bisa kontak kita sebagai melihat project NDA-nya gitu. Nah kalau kita sudah memberikan project NDA-nya, nah itu tetap menggunakan cara-cara yang tadi ya, mungkin bisa memburamkan informasinya ataupun layout atau warnanya juga dibedakan. Yang terpenting informasi dari perusahaan tersebut tidak terlalu diumbar gitu ya ke ranah publik. Nah kalau ke recruiter atau HR ya biasanya, nah itu kalian bisa gunakan kayak memburamkan informasi tadi ataupun merubah layoutnya gitu. Jadi nggak semuanya disebar ya. Misalnya kalau kalian memang mau menyebarkan portofolio kalian nih di LinkedIn secara publik gitu ya, secara publik ke LinkedIn. Nah itu kalian bisa sematkan di sini NDA. Jadi NDA hanya untuk kalau lebih lanjutnya bisa hubungi saya gitu, misalnya kontak personnya bisa hubungi kontak person di bawah gitu misalnya. Nah itu bisa kalian masukkan, jadi nggak langsung nge-link gitu ke mediumnya, atau mediumnya memang di private gitu. Jadi ada cara-cara tersendiri yang untuk menampilkan NDA tersebut. Jadi nggak langsung ditampilkan secara publik karena memang bersifat rahasia untuk case study-nya. Itu ya Kak. Siapa tadi? Semoga menjawab. Mungkin bisa ke next question Kak Manda. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Zendi. Untuk frame portofolio yang sudah dibuat di Figma ini, cara kita bisa ekspor lalu kemudian bisa dijadikan web portofolio ini bagaimana ya Kak caranya? Oke, thank you Kak Zendi untuk pertanyaannya. Jadi untuk kita bagikan ya, ini contoh
Ini kita harus preview dulu. Ini biasanya portofolio kan ada prototipenya. Nah, kita preview seperti ini. Nah, kalau sudah kita share nih portofolionya. Nah, nanti kalian bisa copy linknya seperti ini. Dan bisa kalian atur ya untuk yang terdapat copy link ini bisa copy, share atau export gitu ya. Misalnya dia cuma bisa can view aja, nggak bisa atau can view prototype only ya. Jadi nggak bisa lihat filenya ataupun ngedit nggak bisa. Jadi pilih yang can view prototype only, terus anyone with the link ya. Ataupun kalau kalian mau di password juga bisa. Jadi untuk orang-orang yang memang harus melihat portofolio kalian ya, kalau nggak mau dipublish secara publish banget, bisa pakai yang password. Jadi kalian pasang passwordnya di sini. Nah, atau anyone with the link. Nah, ini kalau kalian mau public banget ya. Terus kalian bisa klik copy link. Nah, kalau sudah di copy link seperti ini, biasanya sudah bisa dilihat nih di browser ya. Contohnya kayak gini. Oke. Nah, nanti link tersebut nanti akan mengarah ke Figma kalian, prototipe kalian tadi. Jadi kayak udah berupa website ya. Nah, ini agak jaringan kurang cepat ya. Oke, kita ulang aja. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti bakal ngarah ke sini. Mungkin kalau linknya kepanjangan, nanti kalian bisa pakai pemendek URL ya. Biasanya kan banyak tuh pakai beberapa tools. Kenapa lama ya? Ini saya masih connect kan ya internetnya ya? Iya, Mas. Oke. Ini jaringannya agak lemot. Jadi teman-teman bisa preview dulu prototipenya baru di share link ya. Jangan kebalik di filenya. Ini contoh kalau di Figma. Nah, jadi nge-share-nya jangan di sini ya teman-teman, tapi harus di prototipenya seperti ini. Nah, jadi orang-orang bisa lihat di prototipenya langsung gitu. Untuk jawabannya ya Kak Zendi. Jadi nggak perlu ekspor, jadi langsung share aja linknya seperti yang tadi caranya. Gitu. Dan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Sebentar, ini ada pertanyaan lanjutan Kak dari Kak Zendi. Memang berupa prototipe saja berarti ya Kak, dan ketika ingin di hosting dan untuk dijadikan web statis harus di-develop dulu gitu ya Kak. Oke, kalau mau dibuat website yang hostingan gitu ya teman-teman, kalian nanti butuh di coding ya, ataupun bisa dibuat ke page builder gitu ya. Biasanya pakai builder yang memang di WordPress mungkin ya. Tapi kalau memang hanya Figma sebenarnya sudah cukup ya. Ini. Memang web hosting memang stepnya jauh lebih banyak ya daripada kita membuat di Figma ini. Kalau di Figma kan benar-benar stylenya memang
buatan dari kalian ya, dan dari user juga bisa melihat kalau desain kalian tuh seperti ini kalau di Figma. Nah, dari dianggapnya seperti website personal kalian tapi menggunakan Figma seperti itu. Itu ya Kak Zendi. Untuk pertanyaan selanjutnya, minimal page untuk case study berapa Kak? Untuk minimal page tergantung dari case study kalian itu ada berapa ya, atau berapa panjang cerita dari UI UX-nya. Semisal kalian mau ngupdate nih, nggak harus semua fitur kalian jelasin. Mungkin mau ada part 1 atau part 2 itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi tergantung dari kalian juga maunya seringkes, serangkum apa gitu ya. Karena kalau terlalu panjang juga untuk membacanya juga agak ini ya, agak mager juga kalau terlalu panjang, misalnya sampai 20 page ataupun beberapa panjang page ya. Jadi satu page sebenarnya sudah lumayan cukup ya kalau di Medium. Mungkin kalau di media lainnya mungkin yang page banyak gitu ya, tergantung dari study case kalian. Minimal mungkin 5 gitu ya, mungkin kalau di Google Slide, tapi sudah berpoin-poin gitu, jadi nggak terlalu panjang sesuai ceritanya, tapi memang detail tapi jelas gitu, detail jelas tapi padat juga gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Pertanyaannya bisa diajukan di fitur Q&A ya, atau kolom chat juga boleh. Oke, apakah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, ini sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih Kak dari teman-teman. Oke. Kak Zendi bertanya lagi nih. Jika di-linkkan tadi itu apakah membuka prototipe baru Kak? Iya, kalau di-linkkan tadi membuka prototipe baru. Bentar ya. Ini memang internet saya mungkin yang... Iya, contohnya kalau kita masukkan linknya. Mungkin kalian juga bisa melihat di sini ya, apa di PPT K404 itu juga sudah ada, bisa di coba. Ini agak lemot internetnya. Ini kalian bisa buka sendiri sih sebenarnya di sini. Oke. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi bisa pakai bit.ly tadi, dipendekkan URL-nya ataupun di scan gitu. Nah, nanti kalian bisa publish juga ini ya, linknya gitu ke LinkedIn ataupun yang memang kalian ingin sharekan gitu.
ataupun memang dimasukkan ke CV-nya gitu. Jadi portofolio, nah linknya ini gitu. Kalian bisa buka sendiri ya di browser kalian masing-masing. Nah, untuk caranya sama kayak ini. Nah, jadi kayak portofolio online aja. Oke. Mungkin next question, Kak. Oke, di pertanyaan dari Kak Arif, apakah Figma nanti bakal gratis lagi ya Kak? Minta saran aplikasi lain dong kalau memang nggak bakal open source lagi. Oke, untuk Figma belum ada ini sih ya, belum ada pengumuman apakah dia nggak gratis lagi ataupun bagaimana ke depannya, karena mungkin ini ya Kak Arif khawatir kalau Figma ini sudah diakuisisi Adobe jadi nggak gratis lagi gitu ya. Nanti ada beberapa cara ya untuk ini ke Pro ya. Mungkin kalau alternatif toolsnya bisa pakai Framer ya. Kalau untuk saat ini tuh prototipenya jauh lebih lebih smooth dan mungkin lebih susah ya daripada Figma, tapi memang smooth banget untuk interactionnya kalau teman-teman mau coba Framer, tapi butuh latihan ya kalau itu. Nah, untuk gratisannya mungkin ini, kalau untuk saat ini ya mungkin cukup untuk 2 tahun. Mungkin kalau yang di fundamental sudah pernah tahu ini. Kayak ke Figma Education itu ya. Figma Education tuh biasanya ada cara untuk kalian pakai yang free, yang pro tapi gratis ya, dengan cara verified ke studentnya gitu. Bisa langsung login aja sih. Terus dimasukkan institusinya apa. Ini karena email saya sudah terdaftar ya, jadi nggak bisa gitu. Kalau kalian mau coba bisa pakai Figma Education ya. Untuk 2 tahun sih itu. Nah, untuk 2 tahun ke depan nggak tahu bakalan gratis atau enggaknya ya. Karena memang belum ada woro-woro atau pengumuman gitu. Nah, ini ya contohnya kalau udah di browser. Jadi hanya preview aja. Nanti akan mengarah ke tab baru, ya ini view-nya. Nah, gitu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Gilang. Kalau ngeredesain pakai metode desain sprint bisa dimasukin ke portofolio nggak, Kak? Oke, thank you Kak Gilang untuk pertanyaannya. Kalau ngeredesain pakai metode desain sprint ya, kalau meredesainnya mungkin ambil project gak apa-apa, bisa dimasukkan, terus dimasukkan tuh. Kalau desain sprint kan biasanya kita diskusinya bareng ya dengan divisi lain. Kalau desain sprint yang real gitu ya, biasanya memang gabung dengan role-role lain. Nah, nanti kalian bisa masukkan tuh role-nya sebagai apa gitu. Bisa menggunakan desain sprint. Nah, desain sprint itu kan biasanya ada hari per hari ya. Mungkin hari pertama kita ngapain gitu, atau empathize atau ngapain. Nah, itu kan ada step-stepnya ya. Kalau desain sistem itu nggak apa, kalian ceritakan aja. Jadi nggak harus menggunakan design thinking ataupun framework lainnya. Jadi sesuaikan dengan memang
yang ada di lapangan atau yang di realnya seperti apa, teman-teman. Jadi ini hanya panduan poin-poinnya aja ya. Ini. Gitu ya Kak Gilang ya, untuk metode desain sprint. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Arif, kalau handoff desain ke developernya gimana sih Kak prosedurnya dan pakai aplikasi apa saja? Oke, untuk handoff ya, kalau di perusahaan saya mungkin sekarang pakai Zeppelin ya untuk untuk handoff-nya, ataupun juga ada engineer yang memang Figma aja udah cukup untuk handoff ya. Jadi teman-teman tinggal invite aja kalau handoff ke developer. Nah, tapi perlu diingat ya, developer itu kan hanya melihat visualnya kalau kalian kasih file aja gitu ya, tanpa ada dokumentasi yang bagus gitu. Nah, kadang kita perlu mendokumentasikannya dengan apik gitu ya, mungkin dengan user flow ya. Jadi user flow itu kan ada, ini contoh kalau di Figma. Nah, kalau kita coba punya banyak page gitu ya di screen-nya, punya banyak screen gitu. Nah, untuk handoff-nya dan mungkin user flow-nya teman-teman. Jadi nggak hanya ngasih file aja kayak gini, kalau misalnya memang menggunakan Figma ya. Mungkin kalau biasanya kan nge-share aja gini ya, atau di-invite melalui email engineer-nya. Nah, biasanya kita pakai user flow. User flow ini juga ada auto flow ya namanya pluginnya. Jadi semisal ini ada, ini contoh aja teman-teman. Mungkin kita miringkan jadi aja. Ini contohnya. Jadi sebenarnya proses handoff itu membutuhkan komunikasi yang baik, terus dokumentasinya juga baik ya. Nggak hanya kita ngasih file terus ya udah itu kerjain gitu. Kan pasti ada proses diskusi ataupun mana yang screen yang mungkin ini kayaknya kurang gini atau ada sesuatu yang didiskusikan gitu ya. Mungkin kita pakai auto flow kalau biasanya. Nah, auto flow ini biasanya untuk misalnya dari login nih, dari login kita masuk kemana? Ke homepage ya, ataupun ini contoh aja sih. Ini bisa pakai shift terus klik ini. Nah, jadi ada flow-nya ya teman-teman. Misalnya kondisi apa? Ada kondisi belum punya akun. Nah, kalau sudah punya akun kemana gitu. Jadi Oke, ini sepertinya Kak Martina terkendala sinyal ya teman-teman. Mohon ditunggu sebentar ya.
Oke. Halo Kak Martina. Halo, maaf ya, tiba-tiba hilang nih koneksinya. Tadi dari mana ya Kak ya? Kira-kira itu tadi. Sampai user flow, udah nggak ya? Halo, suara saya masih terdengar kan ya? Iya, masih. Iya. Halo Kak Nanda. Situ Kak. Oke, jadi untuk mungkin saya ulangi ya. Nggak tahu tadi putusnya sampai kapan tadi, sampai mana. Jadi kalau saat over kita memang dokumentasinya harus lengkap ya teman-teman, supaya engineer-nya nggak kebingungan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab di dokumentasi, jadi nggak perlu nggak perlu banyak diskusi gitu ya. Tapi memang perlu komunikasi dan diskusi itu. Jadi tinggal biasanya bisa pakai Zeppelin ataupun sudah ada user flow-nya ya. Jadi tiap misalnya kondisi sudah login, gitu ya. Nah, kalian bikin tuh kondisinya. Misalnya ini, sebentar. Yang dibesarin. Nah, flow sudah login seperti apa? Kalau belum login itu seperti apa? Nah, jadi ada beberapa kondisi yang perlu dipenuhi. Karena saat membuat alur aplikasi itu bisa panjang banget ya, itunya, flow-nya. Dan kadang flow itu yang memang sulit dipahami kalau hanya cuma kita kasih filenya. Nah, setelah kita kasih file, biasanya kita juga ada proses handoff itu. Nah, biasanya ada meeting untuk menerangkan flow ini dari mana, terus ini kemana gitu, sampai clear dan tidak ada pertanyaan dari engineer. Seperti itu biasanya. Seperti itu. Jadi kalau sudah clear, biasanya bisa langsung proses membuat ya. Tapi kalau engineer biasanya kita kasih can view aja udah cukup sebenarnya. Mereka sudah bisa lihat gitu. Itu ya Kak. Siapa yang tadi? Kak Arif ya. Itu untuk proses handover. Jadi beda-beda tiap perusahaan sebenarnya. Halo? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Bondan. Kak, saya kurang paham di empathy map yang file, says, dan lain-lain itu. Oh, empathy map. Itu mungkin sudah diterangkan di fundamental ya sebenarnya. Ya mungkin sedikit jelaskan aja. Nah, ini karena contohnya menggunakan design thinking ya teman-teman. Nah, kalian bisa masukkan nih empathy map. Misalnya kalian risetnya menggunakan interview misalnya. Nah, interview ke satu orang. Nah, satu orang tersebut misalnya kriterianya apa? Dia ibu rumah tangga ataupun dan lain-lain itu bisa dimasukkan user persona ya sebenarnya itu. Dan kalau mau empathy map itu hanya memapping aja sebenarnya apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan saat kita interview tuh. Pain point-nya apa? Oh, kalau pakai ini tuh susah Kak, gini. Nah, itu bisa kalian tulis di sini ya, di empathy map-nya apa yang dia rasakan, apa yang dilakukan saat merasakan hal tersebut gitu. Itu sih, jadi kayak pemetaan aja sebenarnya untuk empathy map ini. Dan proses empathize itu untuk memahami, biasanya untuk riset aja ya, untuk memahami permasalahan yang memang benar ada di usernya.
gitu. Jadi kita nggak hanya buat solusi, bikin fitur A, tapi dalam problemnya user itu nggak ngerasain itu sebenarnya, tidak terlalu membutuhkan solusi itu. Gitu. Mungkin udah jam 8:30, bentar lagi ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Dari Kak Fadli Ramadan, boleh perlihatkan sedikit tentang Zeppelin? Oke, untuk Zeppelin ya, ini teman-teman bisa untuk delivernya ya, ini bisa desktop ataupun ini sebenarnya berbayar teman-teman. Kalau yang enterprise ya, itu ada yang berbayar, jadi bisa menjelaskan ya sebenarnya. Ini teman-teman bisa coba ulik sendiri sebenarnya. Kalau di Zeppelin itu mudahnya sudah ada flow gitu. Sudah redirect gitu. Jadi dari flow ini ke flow mana. Ini masih muncul kan ya share screen saya? Iya, masih muncul. Ini aku jelasin flow-nya sudah ada dari fiturnya ya. Oke. Agak delay kayaknya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau di Zeppelin dokumentasi sama code-nya itu udah kelihatan ya kalau dari si engineer gitu. Terus juga bisa komen gitu. Bisa komen di sini, terus ganti versinya seperti apa. Terus juga bisa ekspor dari Figma ataupun Sketch, Adobe XD, bisa langsung dimasukkan sini. Jadi lebih memudahkan si engineer-nya ya sebenarnya. Walaupun kalau sudah menggunakan Figma sebenarnya sudah cukup banget. Nah, terus ini juga ada flow-nya, kalau dari onboarding itu seperti apa, sign up seperti apa. Jadi lebih pengkategoriannya lebih enak. Nah, kalau untuk developers ini sama ya, bisa integrate tuh. Nah, kalau integrasi dari Jira, nah kalau memang perusahaannya menggunakan Slack atau Jira bisa langsung kelihatan mereka itu sudah. Nah, ini contohnya ya, kalau button langsung kelihatan nih CSS-nya seperti apa, terus tinggal di open tuh VS Code atau di ini connect Storybook itu untuk engineer ngoding juga biasanya. Nah, tergantung engineer-nya inginnya pakai apa gitu. Nah, ini download aset. Biasanya langsung kelihatan tuh asetnya. Mau di WebP, SVG, PNG, walaupun di Figma juga udah ya, sudah lengkap sekarang. Mereka juga bisa download langsung. Sebenarnya tampilan aja sih, kalau ini lebih mudah untuk engineer, kelihatan kodenya. Nah, jadi lebih enakannya di engineer-nya. Kalau di desainer sebenarnya sih sama aja ya, pakai Figma itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup gitu. Nah, ini ada Figma plugin juga, jadi waktu ngekspor juga tinggal nge-plugin aja.
diskusi juga untuk ke engineer-nya seperti apa, maunya langsung ke Figma aja udah cukup atau perlu pakai Zeppelin, karena Zeppelin itu freemium ya. Kalau free-nya cuma berapa page gitu. Kalau mau lebih itu harus bayar sih setauku. Nah, karena di perusahaan punyanya perusahaan ya biasanya itu kalau yang berbayar itu. Gitu ya teman-teman untuk Zeppelin. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir ya dari Kak Arif. Ketika developer mengerjakan desain kita, apakah kita harus ikut collab atau standby juga? Kalau ada koreksi, enaknya langsung atau di komen saja, Kak? Oke, ini tergantung dari komunikasi dari ini ya. Mungkin dari proses handover-nya. Nah, dari proses handover itu kan pasti sudah ada meeting ya untuk mendeliver desain kita ke engineer. Nah, kalau sudah clear, biasanya mereka mengerjakan, kita biasanya sebagai desainer juga tetap standby ya. Nah, kalau mungkin developer tanya, kalau bagian ini kalau seperti ini gimana gitu. Nah, kita tetap standby, terus kasih saran juga boleh. Terus apakah udah sesuai dengan desain, kadang juga ditanyakan ke kita ya. Walaupun sudah ada QA sebenarnya. QA kan juga juga melihat dari desain yang ada di Figma ataupun tools lain itu. Biasanya disesuaikan, didesain sama di production itu sudah sesuai apa belum gitu ya. Nah, kalau belum, nah biasanya kita dikasih ditanyain ini desainnya apa kayak gini emang bener gitu. Oh, kalau didesain seperti ini gitu. Nah, jadi memang komunikasi itu tetap terus berlanjut ya semasa developer itu mengerjakan desain kita. Kalau koreksi mungkin tergantung enaknya komunikasinya seperti apa ya. Kalau di kalau ada koreksi ataupun disambut susah gitu. Nah, itu dari Figma biasanya kita langsung ngadain meeting untuk kenapa seperti itu, apa kesulitannya gitu ya. Gitu. Jadi tergantung situation sih. Kalau memang komen itu kan biasanya minim ya, nggak mayor. Nah, kalau mayor itu biasanya kita langsung diskusi bareng PO, QA, dan developernya gitu. Jadi tergantung dari komunikasi perusahaan seperti apa. Gitu ya, Kak. Oke, mungkin bisa kita cukupkan ya untuk sesi yang kedua. Semoga teman-teman bisa mengimplementasikan ke dalam portofolio kalian. Jadi kita buat dulu dari studi case yang pernah kalian buat, mungkin freelance ataupun real project yang lain bisa kalian masukkan ke portofolio. Gitu ya, Kak Nanda. Oke, yang bisa. Kak Martina atas waktunya untuk penjelasan materinya pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam Kak Martina. Oke, terima kasih Kak Nanda dan semuanya. Terima kasih udah hadir. Bye-bye. Oke, untuk teman-teman, terima kasih sudah menghadiri sesi interaktif pada malam hari ini. Jangan lupa untuk mengisi link presensinya ya, saya kirim ulang di kolom chat.
Jangan lupa untuk mempelajari kembali slide materi yang ada di website, kemudian mengerjakan kuisnya juga untuk latihan ujian akhir. Nanti untuk ujian akhir UI UX Advance kita mulai tanggal 26 ya teman-teman, jadi masih ada 10 hari lagi untuk mempersiapkan ujian akhirnya, kemudian untuk bisa klaim sertifikat seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat.